Saya beruntung dapat pelatihan tahun lalu itu untuk ekspor. Syukurlah dari pelatihan itu, disitulah saya tahu rumus-rumusnya. Saya mengertilah sistem ekspor. Banyak hal yang manusia perjuangkan, salah satunya menjaga kesehatan tubuh. Madeti Infusion, racikan herbal yang kandungannya mampu menjaga imunitas tubuh. Maka minuman ini banyak digemari oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Ya, inilah kisah inspiratif dari salah satu UMKM Provinsi Bali yang berada di Desa Pelihatan Ubud. Penasaran dengan kisahnya? Yuk ikutin jalan ceritanya. Kita sedang berada di Desa Pelihatan Ubud bersama Ibu Madironi. Beliau ini adalah pemilik dari Madeti. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Sehat? Baik-baik Bu. Baik. Bisa Ibu jelaskan produk Ibu dari awal dibuat, dari awal dirintis hingga sekarang, dari prosesnya, terus dari keutamaannya? Terima kasih Bu waktunya. Sebenarnya usaha saya mulai sekitar 2014-15. Finalnya 2015 Ibu akhir. Itu berawal dari saya pencinta peminum teh. Dan setiap negara yang saya kunjungi selama traveling saya selalu beli teh. Dan selalu dapat 2 item aja, green tea sama black tea. Yang ujung-ujungnya dari Cina kebanyakan. Sebenarnya itulah saya mikir Bu, kita bisa buat sesuatu yang kita bisa tanam sendiri. Karena lahan kita, soil kita membantu di sini Bu, seperti serai, daun kelor, semuanya ada di sini. Cuma kita perlu gali lagi itu. Dan kedua, saya punya misi Bu, sebenarnya ingin mengembalikan bahan-bahan herb yang hampir kita lupakan. Salah satunya pegagan. Itu kan tumbuhnya liar Bu di sawah. Jadi saya membudidayakan, tanam lagi ulang itu mereka tanaman. Jadi mereka punya value yang lebih banyak, value-nya lebih lah Bu. Jadi kita ignore mereka selama ini. Sama halnya kayak daun apokat, daun sirsa, itu value-nya banyak banget Bu. Karena daun apokat juga yang mengingatkan saya my childhood. Karena waktu itu saya dikasih teh daun apokat aja sama ibu saya, karena kita nggak punya, nggak bisa beli teh Bu. Itu juga salah satu motivasinya kita membuat barang-barang yang ada di Indonesia. Kita nggak mau impor sama sekali bahannya. Awalnya dari rumah saya yang di Gianyar, itu salah satu kamar saya jadikan gudang. Saya convert gudang, karena kita belum punya tempat kan. Jadi itu saya pakai dulu. Awalnya cuma satu produk aja yang saya buat itu dari black tea campur rempah. Rempahnya kayak ada yang cinnamon, kayu manis, ada cengkehnya. Itu rempah-rempah yang bisa menghangatkan tubuh kita. Ini namanya black chai tea. Ini yang produk pertama saya buat satu aja. Ini hanya dengan modal black tea aja sama rempah-rempah saya blended. Ini saya belajarnya dari India. Saya travel ke India secara kebetulan karena ada teman wedding, saya ke sana. Karena kurius, karena orangnya kurius Bu. Penasaran dengan kenapa ya orang-orang berkerumun di sana setiap meter. Minum apa mereka? Joinlah saya ke sana. Crowdnya mereka. Ternyata itu teh yang dicampur rempah, campur susu. Terus saya mau belajar ini. Saya mintalah host saya di sana untuk mengajar saya. Tolong dong ajarin saya gimana buat proper chai. Diajar saya selama seminggu. Jadi instant training saya di sana sama dia. Ini hostnya mereka nggak saya bayar karena ini ke temen kan. Itu awalnya pulang dari India langsung saya buat, langsung saya coba buatnya dengan modal awal itu berapa ya? 150.000 kayaknya.
Modal awal Iya. 150. Karena buat satu produk aja. Oke. Nah, itu yang saya ingat. Itu saya beli bahan dulu, dikit-dikit ya Bu ya, biar saya bisa aja blender dulu. Saya jual ke salah satu toko shop di sini di Ubud, yang health shop. Mereka ambil, saya syukur banget Bu, mereka terima barang saya, jual dengan packaging yang sangat minim, cuma foil aja sama stiker. Ya kita coba lagi, jual lagi, kita order lagi dia, lumayan. Ya kita jual lagi nih, kita harus produce lagi. Ya udah kita putar uang itu aja dulu Bu, sampai saya punya cukup uang untuk beli bahannya yang kecil-kecil. Setelah black tea-nya keluar, saya mikir lagi, kita perlu expand ini bahan-bahannya. Oke, kita punya lahan di sini, kita tanemin pelan-pelan kayak serai, kita tanemin dari awal. Semua bahan yang kita perlukan saat itu kita tanemin biar nggak beli, karena kita minim cost Bu. Apapun yang ada itu kita pakai. Barulah kita dari sana kita lagi expand, kreativitas kita lagi keluar. Oh kita ada di sini, kita kembangkan ini semua yang ada. Itu pro dan kontra Bu. Saat saya mengconvert dari sawah ke herb, itu saya pro kontra banget sama keluarga, sama bapak saya. Tapi saya convince mereka, kita akan lakukan ini untuk menanam herb-herb yang ada di Bali, bukan semuanya ya, yang kita bisa pergunakan, bukan selain padi. Mereka pelan-pelan ikuti, mau. Akhirnya disitulah saya dapat support banyak dari keluarga saya. Tanpa mereka, nothing here. Jadi kita tanam pelan-pelan, satu-satu Bu, pegangan dulu semuanya satu-satu. Habis itu semakin kita banyak menanam, ternyata banyak sekali bahan yang bisa saya pakai. Disitulah keluar dari varian-varian baru saya. Dari satu produk, di tahun 2016 saya sudah bisa memblended 6. Itu dalam setahun. Karena saya udah gila waktu itu, ingin lagi. Jadi saya mikir, oke, kita harus buat konsep lagi sekarang. Untuk di sini, konsep kita harus, misi kita membantu petani di sini sekitar kita dulu. Jadi kita approach petani di sini, mau nggak nanamin ini, mau nggak yang saya tanya 10, yang mau 1, that's okay. Saya acceptkan itu karena mereka konsepnya beda, karena mungkin di sisi lain mereka nggak melihat ada uang di sini. Saya sadar itu, nggak ada mungkin. Tapi saya tetap aja cari, sabar dulu, pasti kita nemu. Karena mereka belum ada yang mau, sampai kita menyewa lahan lagi. Yang sebelah yang biar kita bisa tanam lagi. Disitulah kita nanam lagi bahan kita untuk mengurangi kos-kos kita dari bahan. Apakah Ibu pernah mendapatkan pelatihan dari Dinas Koperasi setempat? Pelatihan, saya beruntung dapat pelatihan tahun lalu dari salah satu rasi mungkin ya, itu untuk ekspor. Dan kita mengikuti pelatihan selama 4 hari, itu intensif banget loh Bu. Benar-benar terkuras otak kita. 4 hari di hotel, ya. Difasilitasi oleh Kementerian Koperasi. Itu intensif, benar-benar intensif. Ini saya harus lulus ini, karena ini biayanya mahal. Itu saya ikuti selama 4 hari Bu. Syukurlah dari pelatihan itu saya mengertilah sistem ekspor. Dari ukuran, dari biaya, karena kan beda-beda Bu. Dari sekarang kirim 2 kilo harganya segini, besoknya kirim 5 kilo yang ordernya beda. Ini kan expand ya, volumenya, itu yang nggak ngerti saya. Semenjak dapat pelatihan, disitulah saya tahu rumus-rumusnya, dari ngitur kubik, volume. Jadi saya juga cepat kerjanya, jadi saya tahu ini ukurnya berapa, saya info ke klien, ini biayanya segini. Berarti Ibu pernah mendapatkan pelatihan dari Kementerian Koperasi UKM, dan dari situ yang biasanya Ibu tidak tahu atau kurang tahu cara bagaimana mengekspor barang, mengeluarkan kos banyak, sekarang jadi lebih hemat karena sudah mendapatkan banyak teori-teori cara mengekspor yang tepat, begitu ya. Dari Madeti Infusion ini, untuk proses pembuatannya bisa Ibu jelaskan dengan detail dari awal produksi sampai selesai packaging. Proses pembuatan produk kita Bu, kita dari pemetikan ya. Pemetikan itu kita lakukan pagi hari sekitar jam 7 jam 8 karena biar segar dan juga nggak panas Bu. Kasihan
pegawai kita nanti. Setelah kita pemetikan, kita sortir lagi itu daunnya, bunganya, mungkin ada ulat, ada yang busuk, itu kita sortir lagi, Bu. Setelah ada penyortiran lagi, kita cuci lagi. Kita punya 2 sistem kayak permandian bak gede loh, Bu, yang besar sama yang kecil. Dicuci dulu, habis itu baru kita saring lagi, di dripping lagi airnya. Itu baru kita masuk oven. Itu paling tidak sehari lah, Bu, sehari. Besok pagi udah jadi itu barangnya semua, udah kering total. Baru kita blend. Itu bahan-bahannya itu untuk jadi produk kita. Jadi paling tidak 2 hari lah, Bu, udah ada jadi. Dari pemetikan sampai kita barang jadi. Baru kita masukkan ke foil, ke packaging, ke box ini, dan habis itu baru ke penyimpanan. Di gudang kita punya penyimpanan yang barang udah jadi. Selama beberapa tahun ini menjalankan bisnis Madeti Infusion, apakah Ibu pernah mendapatkan penghargaan dari dinas terkait kah atau dari... Saya beruntung, Bu, tahun lalu 2019 kita dapat award dari salah satu di Singapura, Taste of Singapore namanya. Itu salah satu produk kita dapat, yang healing tea. Nah itu barang kita juga dapat award di Paris, tapi dengan brand yang beda, klien kita. Dan tahun ini 2020 Maret kita dapat award dari Bali Wise Role Foundation, itu dapat Business Woman of the Year 2020 tahun ini. Dan sejak kapan dan berapa banyak Ibu mengekspor dalam beberapa periode ini? Barang kita udah mulai ekspor sekitar 2018. Klien pertama saya orang Malaysia. Kita kirim per minggu ke dia, nggak banyak sih, Bu, tapi regular, 30 kilo, 40 kilo. Itu yang saya senangi karena kecil-kecil tapi regular, jadi saya bisa membantulah cash flow kita. Setelah itu dapat klien dari Prancis, 2018 awal. Itu secara kebetulan juga sih, Bu, mereka ngemail saya menanyakan salah satu produk. Setelah itu kita dapat klien lagi, Slovakia. Kita belum pernah ketemu yang Slovakia, itu buyer kita yang saat ini yang paling gede. Itu dia udah ngorder tahun ini 3 kali ya. Itu yang paling besar 350 kilo kita kirim ke Slovakia, itu pas corona, Bu. Pas corona kita sibuk sebenarnya, ada order lumayan. Itu yang paling besar saat ini. Yang Prancis itu per 2 bulan 3 bulan. Apakah bahan-bahan herbal tadi ini Ibu tanam sendiri, atau Ibu imporkah, atau Ibu mengandalkan para petani lokal? Untuk bahan 80% ada di kebun kita tanam sendiri. Kita punya 2 tani saat ini, di Petang sama di Kelungkung. Dan di kebun kita memang punya khusus beberapa orang yang menangani keperluan kita yang di kebun, untuk dari pembenihan, dari penanaman, pemupukan, dan saya memastikan, saya harus wanti-wanti ke semua karyawan saya tidak boleh memakai pestisida. Makanya kita punya sapi. Sapi itu ya untuk produce kompos kita. Semuanya kita pakai, dari urinnya, dari kotorannya, dan sisa daun kita olah lagi menjadi organik. Dari sukses story Ibu tadi ini, ada nggak sedikit sepatah 2 patah kata yang bisa Ibu berikan kepada rekan-rekan UMKM di seluruh Indonesia agar bisa mengikuti jejak langkah sukses Ibu? Menurut saya ya, kita kan sama UKM harus itu mengikuti pelatihan apapun dari pemerintah, itu kan tujuannya bagus ya, untuk membangun kita sebagai usaha. Kita harus ikuti, menurut saya sih, Bu, ya. Saya semua pelatihan saya ikuti, Bu. Nggak seberapa besar saya ikuti, webinar pun saya ikuti. Jadi kita harus pilih-pilih juga pelatihan mana yang cocok untuk kita dan mana yang nggak cocok untuk kita. Oke, berarti pesan dari Ibu Madironi kepada seluruh rekan-rekan UMKM di Indonesia, memulai langkah sebuah bisnis itu harus menggunakan passion, dan memelihara sebuah usaha itu juga harus dengan hati, dan mengikuti pelatihan yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, terutama dari Kementerian Koperasi UKM Indonesia. Terus tadi tidak boleh patah semangat. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Jangan takut dengan rejection. Jangan takut dengan rejection. Dan ikuti terus. Ikuti terus. Baik Ibu Madironi, terima kasih atas waktunya. Semoga kata-kata Ibu tadi memotivasi sahabat-sahabat UMKM di seluruh Indonesia.